我要闭关。让他查一查藏书楼内与星土。展家的，王凡还在修炼呢。我总觉得姑娘身上……放弃吧，存后所铸造。没错。看来九阳霸刀族的情况。多谢少尊。快！我要闭关。请记得回来护法，切不可让人知道。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kalian tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lingkop Movie di pembahasan alur cerita Donghua The Success of Swan Emperor. Season kelima episode ke-12 atau episode keseluruhan yaitu episode ke-208. Seperti biasa buat kalian yang belum mendukung Pido Mimin, silahkan bantu subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar nantinya gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel yang kamu pilih ini. Dan ketika ada notifikasi dari channel ini, harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas. Ayo kita digas. Ah? 怎么不帮我徐谢吉？王凡还在修炼呢。机会，与其落入心怀不轨之人白龙居，相赠于银虎王。Donghua Swan Emperor episode ke-208, yang mana diceritakan ya guys, pembahasan ini sang MC kita Wang Pan lagi bersama sang cewek cantik tentunya ya. Dan mereka berdua lagi berlatih berkultivasi. Di sisi lain, sang kucing Xiaobai ia melukiskan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi kepada Wang Pan. Dan juga sang nona cantik, dan dia pun melukis dalam gulungan kertas spiritual. Dan sang MC kita Wang Fan pun dia memerintah kepada Xiaobai untuk memeriksa buku-buku yang berhubungan dengan astrologi di perpustakaan. Dan sambil Wang Fan pun berjalan menuju ke dalam kuil istana, lalu sang MC kita Wang Fan pun memerintah kepada Xiaobai untuk memberikan dan mengirimkan pesan kepada sang ketua Qi Wentong. Lalu tiba-tiba Xiaobai pun membacot di depan Wang Pan bahwasannya Xiaobai juga ingin segera menerobos ke ranah binatang iblis tingkat ke-7. Lalu Wang Pan pun tidak mendengarkan ucapan-ucapan dari Xiaobai, dan malahan Wang Pan memerintah kepada Xiaobai untuk kembali setelah menyampaikan surat selesai.第6斩命火，你帮我传信给谢文。徐谢吉元，我也想早日。Scene pun meloncat ya guys, pada akhirnya Xiaobai pun pergi ke istana kerajaan, yang mana pada kesempatan ini Xiaobai bertemu langsung bersama Xiadian. Lalu Xiaobai pun terherman-herman melihat bodi mulus dari Xiadian. Nah, kalau menurut Xiadian juga bahwasannya dia juga saat ini cukuplah menawan ya guys, yang mana banyak lelaki tampan yang ingin mendekatinya. Dan pada body-bodinya sekarang Xiadian banyak yang singgenuk gitu. Dan pada kesempatan ini Xiadian diperintah untuk menyampaikan buku kepada Xi Wentong. Namun disayangkan pada saat ini sang MC kita Wang Fan masih berlatih dan susah untuk diganggu. Jadi Xiaobai memerintah kepada Xiadian untuk mengambil terlebih dahulu buku tersebut. Tiba-tiba datanglah ketua Pavilion Liu dan sontak menanyakan apa yang terjadi di tempat tersebut. Lalu ketua Liu menjelaskan bahwasannya dia sudah mendapatkan informasi bahwasannya salah satu dari 3 pedang iblis, yaitu pedang iblis walet matahari, sudah muncul di penjara pengunci Ponik. Sehingga tetua Pavilion Liu pun sangat menginginkan pedang tersebut. Dan tetua Liu meminta bantuan kepada Xiaobai untuk membantu misinya itu. Lalu Xiaobai pun langsung membacot bahwasannya pedang iblis ada hubungannya dengan Raja Jahai yang pernah membahayakan dunia pada zaman dulu.
Dan Xiaobai pun memastikan keyakinan kepada Tetua Liu untuk menginginkan pedang tersebut. Dan menurut Tetua Liu, kesempatan besar bagi Raspunik agar pedang tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang berniat buruk. Tentunya orang yang berniat jahat menggunakan pedang tersebut. 王凡还在修炼呢，你先拿着。我吗？王凡曾提过，与其落入险， Dan menurut Xiaobai, pedang tersebut alangkah lebih baiknya digunakan oleh sang ketua Papillon Liu. Lalu tiba-tiba Sadian memerintah kepada Xiaobai untuk membantu ketua Papillon Liu. Dan pada akhirnya sang ketua Papillon Liu memberikan rasa terima kasih kepada Nona Sadian. Lalu menurut sang Nona Papillon Liu, dia pernah bertemu dan tidak asing lagi dengan Sadian, dikarenakan mereka pernah mengingat-ingat pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Dan menurut sang Nona Papillon Liu pun, dia sudah tidak familiar lagi dengan wajah dari Sadian. Lalu Sadian pun membacot bahwasannya sang ketua Papillon Liu pernah memberikan kuda naga petir putih kepada Raja Harimau Perak. Dan pastinya sang Raja Harimau Perak akan membantu sang ketua Papillon Liu kalau ada di tempat gitu, oke guys. Ari eueuh mah kumaha dek ngabantu na oge. Lalu tiba-tiba Sadian memerintah kepada Xiaobai untuk membantu sang ketua Papillon Liu. Dan pada akhirnya Xiaobai pun siap membantunya kepada sang ketua Papillon Liu. 我只是听闻，想来泰若在，是吗？行了， Sehingga scene pun berpindah ya guys, di mana pada kesempatan ini di Gurun Sampana Bebatuan, sang Master Ketua Liu pun dengan menunggangi Xiaobai. Dia pun langsung merarak lirik ke atas ke samping ke bawah. Lalu di lembah Raja Rubah, Xiaobai pun tentunya bersama sang ketua Papillon Liu. Ia melihat 3 orang yang sedang beraktivitas mengobrol bersama teman-temannya. Tentunya mereka bertiga juga ingin mengambil pedang iblis walet matahari. Dan ketiga orang tersebut kalau dilihat dari kejauhan mah seperti orang dari ras pedang tirani, dan kelihatannya ada yang tidak baik-baik saja ya. Menurut Xiaobai pun, bahwasannya dari ketiga orang tersebut mengapa ada di lembah tersebut. Lalu kelihatan dari kasat mata mereka, Lei Jihua kelihatan sedikit putus asa-asa. Dan mereka semua pun hampir kesusahan ya guys, dan hampir menyerah membuka segel pengunci penjara Ponik. Sehingga Lei Jihua membacot pada mereka berdua bahwasannya dia sudah kembali. Dan namun tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan orang muda yang sontak langsung mengajak mereka bertiga untuk masuk. Dan sontak segel di tempat tersebut sudah terbuka ya guys. 无论如何，对于他们来说算是救命稻草。 Tiba-tiba sang nona diserang oleh sang penjaga pedang tersebut ya guys. Dan pada akhirnya sang nona tersebut berhasil mengambil alih pedang iblis walet matahari yang sudah disegel itu. Sehingga sang nona pun mendapatkan dan berhasil mencabut pedang tersebut. Di sisi lain, Xiaobai dan juga sang ketua Papillon Liu terherman-herman melihat sang nona yang berhasil mengambil satu buah pedang. Dan dia pun langsung memberikan kepada anak kecil yang merintahkan untuk bertarung melawan Yu Qinmei. Tiba-tiba mereka pun berterima kasih kepada sang nona. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode 208 ini. Buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Movie. Mungkin hanya ini saja ya guys, see you next di video pembahasan.